Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom bagi kita semua. Sebelum saya sampaikan renungan melalui firman Tuhan yang akan kami bacakan melalui Mazmur 24 ayat 7 sampai 10, mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini atas kebaikan dan lawatan-Mu bagi kehidupan kami. Kami dimampukan untuk tetap setia dan kuat dalam menjalani segala aktivitas kehidupan kami. Saat ini, hari ini Tuhan, kami akan membukakan hati dan pikiran kami, bahkan kehidupan kami. Kiranya kuasa Roh-Mu tetap menyala-nyala dan berkuasa atas diri kami, sehingga firman yang menjadi satu kebenaran hidup yang harus kami terima dan kami sampaikan, Engkau nyatakan kebaikan dan kuasa-Mu tetap menyertai kami. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan ayat 10 kami akan membacakan firman Tuhan tersebut bagi kita semua. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu ini, dan yang menjadi tema yang diberikan kepada kita adalah persiapkanlah kedatangan Raja kemuliaan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama di dalam kalender tahun gerejawi. Tentunya di dalam Minggu Advent ini kita diingatkan kembali bagaimana kita mempersiapkan diri kita, hati kita, seluruh kehidupan kita, bahkan keluarga kita di dalam penantian di mana setiap orang yang percaya pasti akan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia datang ke dunia ini sebagai hakim bagi dunia, untuk menghakimi orang yang hidup dan menghakimi orang yang mati. Siapakah dia? Tentunya adalah Raja kemuliaan. Bagaimana di dalam perikop kita hari ini, seorang Daud yang menyatakan di dalam kehidupannya bahwa Tuhan Allah Israel berperang bersamanya. Dan apa yang diungkapkan oleh Daud melalui perikop kita hari ini adalah bagaimana dia berhasil mengalahkan orang Filistin, bagaimana dia melihat dan bagaimana dia merasakan, dan bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan ketika dia memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Segala persiapan yang dibuat tentunya baik dari kereta yang sudah dipersiapkan, dan kekudusan tabut itu tetap dijaga agar tidak sembarang orang dapat menyentuh. Kebanggaan tersendiri bagi Daud. Hal ini dia ungkapkanlah melalui nyanyian syukur kepada Tuhan, terlebih-lebih yang menjadi perikop khotbah kita hari ini. Jika kita membaca Mazmur ini, maka ternyata satu hal yang perlu kita ingat adalah ketika tabut perjanjian itu sedang diangkat menuju Yerusalem, dan puji-pujian itu dan dinyanyikan oleh orang, yakni lagu yang diciptakan khusus oleh Raja Daud.
Jadi kalau kita berbicara soal tabut perjanjian, saudara-saudara, berarti kita berbicara tentang kehadiran Allah. Sebab tabut itu adalah simbol kehadiran Allah. Melihat tabut itu berarti menyaksikan kehadiran Allah. Jadi dalam hal ini sesuatu yang menggetarkan secara spiritual. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan Mazmur ini, ia mendefinisikan siapa Tuhan Allah Israel yang sedang ia hantar atau disimbolkan melalui tabut memasuki Yerusalem. Simbol tabut itu diangkat. Di sini Mazmur menunjukkan beberapa hal yang harus kita ingat dan renungkan melalui Mazmur yang akan menjadi renungan kita di dalam hari Minggu ini. Yang pertama adalah Tuhan itu adalah pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Itu bisa kita baca dalam ayat 1. Sebab dialah yang menciptakan semuanya. Yang kedua, kekudusannya hanya dapat didekati oleh orang-orang yang menanyakan dan mencari Dia. Ini mungkin kita bisa baca dalam ayat 6, yaitu mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, tulus ikhlas, dan lurus jalannya, tanpa tipu muslihat dan tidak berdusta. Jadi hal inilah diangkatkan oleh pemazmur, sehingga dalam Mazmur ini disisipkan suatu pengajaran tentang janji Allah, bahwa mereka yang memenuhi kriteria layak mendekati kekudusannya itu akan menerima berkat dan keselamatan daripadanya. Setelah menjelaskan siapa Tuhan melalui perikop kita ini, yaitu Allah Israel itu yang akan datang ke kota kudus Yerusalem, dan menguraikan tentang siapa yang layak untuk menyambutnya. Maka selanjutnya pemazmur melalui nyanyian pujian ini menghimbau agar umat menyambutnya, sekaligus memberitakan ataupun memberikan gambaran bagaimana menyambut kehadiran Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini bagaimana diungkapkan siapakah yang akan datang itu? Tuhan Allah Israel. Siapakah Dia? Dia adalah Raja kemuliaan. Demikianlah pemazmur menyebut tentang Allah itu, bahwa Allah harus dipandang sebagai Raja. Raja yang pasti mulia. Tetapi Dia disebut bahwa Raja ini adalah Raja kemuliaan. Itu bermakna bahwa Raja di atas segala raja. Bagaimana menyambut Raja kemuliaan itu ataupun Raja di atas segala raja? Pemazmur memberikan dua cara secara berurutan yang diulang-ulang ayat 7 dan 9. Cara menyambutnya adalah dengan angkatlah kepalamu dan terangkatlah pintu berabad-abad. Apa makna kalimat tersebut, saudaraku? Pertama, kalau kita lihat, angkatlah kepala. Yerusalem sebelum menjadi ibu kota kerajaan Israel, wilayah ini juga dikuasai oleh Filistin. Umat Israel menjadi bulan-bulanan. Filistin pada masa itu bagaikan orang yang kalah. Demikianlah kepala tertunduk penuh dengan kepedihan. Namun ketika Raja di atas segala raja datang, yakni Raja kemuliaan, maka mereka yang menyerah tertunduk dalam kekalahan dan terpuruk pada kondisi yang tidak mengenakan. Diminta berhenti berkabung, melainkan mengangkat kepala, tanda kemenangan ketika Raja kemuliaan itu datang atas hidup mereka. Hal ini memberikan makna menyambut kehadiran Raja kemuliaan harusnya dilakukan dengan girang, tanpa ragu, yakin, namun dengan penuh optimisme tinggi, sebagaimana simbol kepala ditegakkan. Sukacita kemenangan harusnya menjadi warna khusus cara menyambut kemuliaan sang Raja di atas segala raja itu. Tidak ada lagi kepedihan, tidak ada lagi keresahan, tidak ada lagi ketakutan,
tidak ada lagi putus asa, sebab Dia datang adalah sebagai pribadi yang jaya perkasa, yaitu Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Terus yang kedua saudara-saudara, yaitu terangkatlah pintu. Pintu apakah itu? Tiap orang atau rombongan yang akan memasuki kota wajib berhenti sejenak untuk menunggu pintu gerbang kota terbuka, sebagai tanda bahwa rombongan ini diterima untuk memasuki Yerusalem. Jadi menariknya di sini menurut pemazmur saudara-saudara, ada seruan sebagai tanda perintah agar mereka masuk, dan bunyi perintah itu adalah terbukalah pintu. Melainkan ia menyebut, dan bunyi perintah itu bukan terbukalah pintu, seolah-olah seperti bin salabin, tidak. Tapi bunyi perintah itu adalah terangkatlah pintu-pintu. Memerintahkan pintu-pintu yang sudah ada berabad-abad di situ untuk terangkat dan bukan terbuka. Menunjuk kepada makna, hilangkan pintunya, tidak usah memakai pintu lagi. Apa maknanya? Bahwa selebar apapun pintu itu dibuka, ia tidak sanggup terbuka lebih lebar lagi, menyambut kemuliaan Raja kemuliaan yang maha besar itu. Pintu-pintu itu tidak akan sanggup menandingi besarnya kemuliaan Tuhan, Allah Israel yang maha mulia. Jadi melalui lawatan firman Tuhan hari ini kepada kita saudara-saudaraku, satu hal yang kita ingat adalah melalui mazmur ini kembali diperkenalkan siapa Tuhan itu atas kehidupan kita. Satu hal yang perlu kita ingat adalah yang harus kita persiapkan dalam diri kita ketika kita menyambut seorang raja. Raja itu bukan karena kehebatan kekuasaannya seperti duniawi, tapi karena raja itu adalah sang pemilik alam semesta, raja di atas segala raja. Sudah seharusnya kita fokus pikiran, hati, dan seluruh hidup kita untuk mempersiapkan menyambut sang maha kudus itu, agar kita memiliki kriteria layak untuk menyambut seorang raja kemuliaan. Yang kedua, menyambut kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ternyata betul-betul ada pengakuan kemuliaan raja itu atas diri kita. Kalau kita mengaku dan mengenal bahkan memahami kemuliaan raja itu yang harus kita sambut dan terima di dalam kehidupan kita, pasti dampaknya bagi kita dan persiapan kita adalah persiapan yang penuh sukacita, persiapan yang hidup tanpa beban, persiapan yang membebaskan. Karena kita mengenal siapa orang yang akan kita sambut di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga saudara-saudaraku pada saat ini, bagaimana ketidaklayakan orang yang tidak mempersiapkan dirinya. Kita harus dilayakkan oleh kesiapan diri kita. Bagaimana kita orang berdosa yang sudah Tuhan janjikan ada pengampunan, ada hidup kekal. Kita dilayakkan sebagai anak-anaknya. Apa yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kita, marilah kita jaga, marilah kita persiapkan. Sebab tidak ada lagi gerbang-gerbang yang menutup pintu untuk memberikan kesempatan kepada kita. Tidak ada lagi pintu-pintu gerbang yang mengunci keterbatasan kita. Semua pintu sudah dibuka, bahkan sudah diangkat untuk menyambut sang raja kemuliaan. Tidak ada pintu ataupun kuasa dunia yang mampu membendung kedatangan raja tersebut. Oleh karena itu jangan beri diri kita untuk membuat pintu-pintu hati kita, pintu iman dan pengharapan kita terkunci oleh hal-hal duniawi. Semua sudah Tuhan bukakan untuk menyambut sang raja kemuliaan di dalam hidup kita. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama. Kiranya mari kita mempersiapkan, karena kedatangan Raja Kemuliaan akan kita nantikan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, agar senantiasa di dalam minggu Advent yang pertama ini kami diingatkan bagaimana pentingnya kami untuk membuka hati, pikiran, bahkan kehidupan kami, agar senantiasa dipersiapkan kehidupan kami untuk menanti kedatangan Sang Raja Kemuliaan sebagai pembebas atas segala perkara-perkara kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, layakkan kami atas ingatan yang diberikan kepada kami, atas teguran yang diberikan kepada kami melalui firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagimu. Amin.